Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno SPD, Unit Kerja SMP Negeri 4 Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Mula Warman tahun 2022 dengan dosen pembimbing Bapak Nur Jamal SPD, MPD, dan guru pamong Bapak Kamarudin SPD. Adapun identifikasi masalah, yaitu kurangnya kemampuan teknik dasar servis atas pada siswa kelas 8. Alternatif solusi, guru menerapkan latihan yang bervariasi dan sistematis. Kompetensi dasar 3.1. Memahami konsep variasi dan kombinasi keterampilan permainan bola besar. Indikator pencapaian kompetensi 1. Mengidentifikasikan berbagai gerak spesifik servis atas permainan bola voli. Taksonomi Bloom C2. 2. Siswa mampu menganalisis, mengevaluasi, serta mendefinisikan gerak servis atas permainan bola voli. Taksonomi Bloom C4, C5, C6. Kemudian, kompetensi dasar 4.1. Mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan berbagai permainan bola besar dengan koordinasi yang baik. Indikator pencapaian kompetensi 1. Mempraktikkan variasi gerakan servis atas dengan taksonomi Bloom P2. Yang kedua, mempraktikkan kombinasi gerakan servis atas dan passing bawah berpasangan. Taksonomi Bloom P5. Yang ketiga, siswa mampu melakukan permainan bola voli dengan baik dan benar. Taksonomi Bloom P2. Ya, demikian perkenalan. Selanjutnya saya akan melaksanakan PPL 2 yang sebelumnya sudah melaksanakan PPL 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi, Pak. Apakah semua sudah sarapan? Kalau sudah sarapan berarti kabarnya kabar baik semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Begitu Bapak minta kepada adik Maulana untuk memimpin doa. Silakan. Abdullah Ahmad Zulfadil. Inilah profil Sultan Haji Muhammad Idris, pahlawan pertama dari Kalimantan Timur. Pahlawan nasional ya. Sebelumnya belum ada. Jadi selama 76 tahun baru berikan gelar pahlawan nasional pertama dari Kalimantan Timur. Ya. Silakan dengarnya Bapak. Sultan Haji Muhammad Idris merupakan Sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Ia memerintah kesultanan ini sejak tahun 1730 hingga tahun 1778. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dari segi afektif atau sikap.
Peserta didik bersemangat dalam mengikuti pembelajaran servis atas bola voli dengan baik. Yang kedua, peserta didik termotivasi dalam mengikuti pembelajaran servis atas bola voli dengan baik. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap kerjasama dalam mengikuti pembelajaran servis atas bola voli dengan baik. Kemudian dari segi pengetahuan, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi variasi gerakan servis atas dalam permainan bola voli. Yang kedua, siswa mampu menganalisis, mengevaluasi, serta mendefinisikan gerak servis atas permainan bola voli. Nah, itu dari segi pengetahuan. Kemudian dari segi keterampilan. Yang pertama, peserta didik mampu mempraktikkan variasi gerak spesifik servis atas permainan bola voli. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan kombinasi gerak servis atas dan passing bawah bola voli. Dan yang terakhir, peserta didik mampu melakukan permainan bola voli dengan baik dan benar. Tepuk sendiri. Tepuk kiri. Servis atas adalah pukulan yang dilakukan dengan cara melemparkan bola ke atas, kemudian dipukul di atas kepala dan melewati gentrak. Silakan bertanya. Siapa yang bertanya? Saya Pak, Ya, silakan. bagaimana sikap kaki saat melakukan servis atas? Bagaimana? Sikap kaki saat melakukan servis atas. Oke, ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Oh, ya. Badan tegak, kiri depan. Badan tegak, kiri depan. Oh, ya. Pertanyaannya, bagaimana sikap kaki melakukan servis atas? Nah, jawabannya, sikap badan berdiri, tegak, kaki kiri di depan. Ya, tepuk dulu. Ya, silakan Maria Magulita. Apakah boleh tangan di kepala saat melakukan servis atas? Ya. Tadi tidak bisa bagaimana? Tangannya ada yang bisa jawab? Nah, pertanyaannya, bolehkah tangan di kepala saat melakukan servis atas? Silakan dijawab. Boleh saja, tapi lebih baik dibuka, karena kalau dibuka lebih bagus servisnya daripada di kepala. Oh ya, tepuk tangan dulu. Jawabannya dan Amel, boleh di kepala melakukan servis atas, tetapi alangkah lebih bagus hasilnya kalau tangannya dibuka melakukan servis. Ya. Kelompok 1, Piksai, Sarifah, Dewi, Amira, kemudian Eva. Kelompok 2, Januar, Abdullah, Asman Jamil, Karunia Doa, Maria Magulita. Terus ini oke, silakan didiskusikan dengan temannya masing-masing. KPD Bapak bagikan untuk kita laksanakan sebentar di lapangan. Setelah kalian diskusi, kita akan ke lapangan praktek.
Pukulnya ke arah bawah, jangan ke arah atas, kepala itu. Jangan 5 kali satu orang. Kalau sudah 5 kali mundur ke belakang, pindah ke belakang, diganti oleh depan. Bagaimana kemarin ya. Oke, bagaimana? Kelompoknya. Sekarang Bapak evaluasi hasil latihannya. Di beberapa kelompok semuanya ada yang bisa dan ada juga beberapa yang belum bisa. Jadi lakukan latihan berulang-ulang nanti untuk hasil yang lebih baik. Ya Pak. Lakukan tadi latihan dan minggu kemarin sebelumnya juga dan hari ini, apa yang kalian dapatkan? Apa ada peningkatan? Sekarang kita melakukan pendinginan. Mulai 1, 2, 3. Kita pulang, marilah berdoa dulu. Sekarang silakan Maulana pimpin doa. Agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, mohon maaf apabila ada kata yang membuat kalian tersinggung. Melalui tempat ini Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Eva. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, alhamdulillah. Hari ini sengaja Bapak panggil Eva ke sini untuk melakukan wawancara Iya Pak. terkait pelaksanaan PPL kemarin. Nah, menurut Eva, bagaimana strategi pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin? Menarik Pak, karena kami mengamati video pembelajaran melalui layar proyektor sehingga mudah memahami cara servis atas. Selain itu Bapak juga memberikan ice breaking sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Assalamualaikum Ibu Rina. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Bapak? Alhamdulillah. Ya Bu, sengaja saya panggil Ibu hari ini untuk melakukan wawancara terkait dengan
proses pembelajaran PPL kemarin. Ibu kan kemarin menyaksikan saya pada saat proses pembelajaran. Oke, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana menurut pendapat Ibu tentang model pembelajaran yang saya terapkan kemarin? Oke, baik. Menurut saya model pembelajaran yang Bapak terapkan kemarin itu sudah sesuai antara modelnya sama materi yang disampaikan. Nah, kemarin itu kan materinya tentang servis atas kan ya. Iya. Nah, dari awal saya perhatikan itu model pembelajarannya, literasinya ada, anak-anak itu ada disuruh membaca materi singkat, kemudian ada menyaksikan video juga ya kan. Sebelum mereka praktik kan mereka menyaksikan video tuh cara-cara servis atas. Nah, kemudian ada tanya jawab juga, ada diskusinya pun berjalan lancar karena di setiap perwakilan kelompok itu ada yang bertanya saya lihat. Nah, padahal kan kalau kita perhatikan di pembelajaran kita sebelum-sebelumnya anak-anak itu jarang tuh ada yang bertanya. Paling kalau bertanya 1 sampai 2 orang aja. Nah, kalau kemarin kan dengan model pembelajaran yang Bapak gunakan itu anak-anak banyak yang bertanya. Kayaknya mereka tertarik gitu karena dari awal Bapak beri penjelasan singkat dulu. Kemudian Bapak fasilitasi mereka dengan video-video. Setelah itu ada materi singkat, kemudian tanya jawab sama Bapak, tanya jawab antar mereka, diskusinya berjalan lancar. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu lihat kondisi siswa ketika pembelajaran itu berlangsung kemarin? Oke. Untuk kondisi siswa sendiri, nah mungkin itu tadi ya Pak, kaitannya sama model pembelajaran kan, karena model pembelajarannya itu sesuai dengan materinya, jadi siswa ini belajarnya juga rasa ingin tahunya itu tinggi gitu. Mereka mau bertanya, mereka bisa saling menjelaskan, prakteknya pun mereka berjalan lancar. Nah, daripada kalau sebelum-sebelumnya itu kan siswa tuh kayak kurang bersemangat ya, mungkin karena kita tidak pernah kasih persepsi atau jarang menampilkan video. Kita biasanya kan langsung kasih materi. Nah, kalau kemarin kondisi siswanya menurut saya mereka semangat, kelasnya itu hidup gitu karena rame, ada terjadi diskusi, tanya jawab dan lainnya. Oke, makasih Bu. Terus terakhir pertanyaannya, bagaimana pendapat Ibu tentang saya pribadi? Oke, mungkin perbedaan antara Bapak sebelum mengikuti PPG sama setelah. Oke, yang pertama mungkin memang ada terjadi peningkatan ya Pak, peningkatan dari sebelum PPG sama sekarang setelah PPG. Mungkin memang PPG-nya itu berlangsung kan sudah agak lama ya, mungkin banyak materi yang didapatkan, terus apa yang teori yang Bapak dapat itu sudah sesuai sama praktiknya, dan mungkin ini bisa dijadikan kayak inspirasi untuk kita, untuk saya dan teman-teman yang lain nanti, karena khususnya kan kami kayak belum PPG. Nanti mungkin Pak Ino bisa share ilmu-ilmu yang didapat selama PPG, karena memang PPL yang kemarin yang Bapak laksanakan itu pembelajarannya berjalan menyenangkan, siswanya pun aktif-aktif. Nah, padahal sebelumnya kan di kelas-kelas kita tuh biasanya siswanya nih kayak males-malesan lah, tidak bersemangat, disuruh nanya tidak mau. Jadi menurut saya sih ada kemajuan atau peningkatan yang signifikan setelah PPG ini. Terima kasih banyak atas jawabannya Bu Rina. Saya doakan semoga nantinya Ibu Rina menyusul ikut PPG. Iya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Makasih, terima Pak. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Gimana Pak Ino? Ya, hari ini saya akan wawancara Bapak terkait pembelajaran PPL kemarin. Menurut pendapat Bapak, bagaimana strategi pembelajaran yang saya terapkan kemarin kepada siswa pada saat PPL? Apa yang kemarin terjadi selama pelaksanaan pembelajaran PPL yang pertama itulah gambaran mini seperti apa menjadi guru olahraga. Terstruktur, ada ice breaking, ada pembukaan rinci dari awal sampai akhir, bahkan di prakteknya juga ada, dan kemudian ada penilaian akhir. Nah, biasanya itu seringkali ketika belajar reguler itu sering tertinggal di situ. Kita minim mengikuti alur-alur yang sudah diterapkan di RPP pada zaman itu ya. Sekarang mungkin sudah berbeda.
Dan apa yang dilakukan oleh Pak Sutrisno sendiri itu sudah cukup bagus, menguasai pengelolaan kelas, kemudian bagaimana mengatasi siswa-siswa yang belum mahir di materi praktek voli kemarin. Itu sudah bagi saya selaku rekan kerja di sekolah merasa bahwa ini adalah angin segar bagi perkembangan sekolah kita. Jadi guru mengupgrade ilmunya, menerapkan langsung ke siswa-siswa. Ini bagus sekali kemarin tuh Pak. Oke, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana keadaan siswa pada saat proses pembelajaran kemarin? Siswa kemarin ketika saya saksikan itu mereka antusias dan ketika penjelasannya itu runtut, dia urut gitu, mereka jelas jadinya. Tidak mengambang, jadi mereka tahu oh ini dasarnya ini apa, kemudian dicontohkan oleh Pak Ino. Ya, anak-anak ini antusias sekali. Nah, antusiasnya anak-anak itu adalah nilai plus dari segi pembelajaran kita. Dan di akhir, dan mereka hampir 80% lebih mereka menguasai. Itu berkat apa? Berkat dari Pak Ino bisa menguasai materi, bisa menguasai pengelolaan kelas, dan anak-anak tertarik dengan metode pembelajaran yang Pak Ino terapkan. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak bagaimana penilaian Bapak tentang saya sebelum dan sesudah mengikuti PPG? Pak Iri ini kita tahu, Pak Sutrisno ini sebelum mengikuti PPG sudah jadi guru yang bagus, sudah hebat. Nah, ditambah lagi upgrade ilmu mengikuti PPG ini, apalagi? Nah, ini kadang kita tidak boleh menyebutkan sempurna ya, tapi udah sangat baik sekali. Jadi mungkin ini tidak hanya berlaku di siswa yang menjadi tepat satu kelas saja, dan tidak hanya di satu materi itu saja. Dan Bapak rasanya menguasai semua olahraga ya, menguasai semua olahraga, dan ini ketika di tema-tema olahraga yang lain itu bisa kalau diterapkan hal yang sama, ini luar biasa Pak. Dan Pak Ino sudah guru bagus sebelum mengikuti PPG, ditambah lagi ikut PPG ini udah semakin bagus saja. Ini saya merasa bersyukur nih di sekolah kita ini. Pak Ino cukup membantu, jadi membuat sekolah ini, anak-anak suka di sekolah ini. Kenapa? Karena gurunya ya bagus-bagus. Terlebih lagi khusus Pak Ino. Oke Pak, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga sehat selalu. Oke, sukses selalu.